Episode ke-375. Sangwa duduk membelakangi Kinmu. Ia membuka kancing bajunya untuk memeriksa luka di bawah lehernya yang putih seperti salju. Setelah mengeluarkan darah yang membeku dari luka, ia mengambil obat dan mengolaskannya sendiri. Aku mengatakan begitu banyak hal kepadamu malam itu sampai sekarang aku sendiri sudah tidak mengingatnya. Telinga Sangwa memerah. Malam itu, ketika ia merasa tidak mungkin melarikan diri, ia mengatakan banyak hal kepada Kinmu. Beberapa di antaranya bahkan cukup memalukan untuk membuat seorang pemuda tersipu. Namun, saat itu ia berbicara dengan berani karena yakin Kinmu tidak akan pernah bisa mendengarnya. Ia tidak menyangka dirinya akan bertahan sampai pagi. Lebih tidak terduga lagi, ia akhirnya bertemu kembali dengan pemuda yang pernah berada bersamanya dalam kegelapan. Seseorang yang kepadanya ia telah mencurahkan isi hatinya. Kini, kata-kata yang dulu dianggapnya sebagai omong kosong justru berubah menjadi kenangan yang membuat perasaannya semakin rumit. Kinmu mendongak menatap matahari dan hampir tidak mampu menahan keinginan untuk terbang ke langit lalu menghancurkannya menjadi debu. Ia kemudian berjalan mengitari Sangwa dan mengulurkan tangan untuk membantu mengolaskan obat. Sangwa buru-buru menutupi tubuhnya. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Aku seorang apoteker. Aku hanya membantumu mengolaskan obat. Aku memperlakukan pasien seperti orang tua mereka sendiri dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Mendengar itu, Sangwa sedikit tenang. Ia baru teringat bahwa Kinmu pernah mengaku sebagai seorang apoteker yang cukup terkenal. Ia memperhatikan gerakan tangannya dan menyadari bahwa teknik pengobatannya memang sangat terlatih. Pencapaianmu dalam aljabar sangat tinggi. Mengapa kemampuanmu dalam pengobatan juga begitu hebat? Kinmu memeriksa lukanya dengan teliti. Aku sudah mempelajari seni pengobatan selama lebih dari 10 tahun, sedangkan aljabar baru kupelajari selama 3 tahun. Kalau begitu, seharusnya aku lebih hebat dalam pengobatan. Berapa lama lagi kau akan melihat? Sangwa menatapnya dengan kesal sambil berusaha menutupi tubuhnya. Kinmu menghentikannya dan dengan hati-hati menarik pakaiannya ke bahunya. Aku sudah bilang, aku memperlakukan pasien seperti orang tua mereka. Lagi pula, kulitmu memang sangat putih dan bahumu. Cukup, Kinmu menghentikan ucapannya sendiri. Luka Sangwa ternyata jauh lebih serius daripada yang terlihat. Luka itu ditinggalkan oleh seorang ahli dari jalur iblis. Di dalam dagingnya bercampur seni surgawi dan ki iblis yang terus merusak ki vital serta tubuhnya. Luka seperti itu sangat sulit dihentikan pendarahannya. Lebih sulit lagi menghilangkan ki iblis yang telah meresap ke dalam tubuh. Kinmu memeriksa salep yang digunakan Sangwa. Setelah salep itu berubah menjadi hitam karena tercemar ki iblis, ia langsung menggelengkan kepala. Obat ini tidak efektif. Aduh, Sangwa meringis ketika Kinmu memeriksa lukanya. Salep ini memang digunakan untuk mengeluarkan racun. Setelah menyerap ki iblis, salep itu harus diganti. Untuk luka seperti ini, aku harus mengolaskannya lebih dari 10 kali agar racunnya benar-benar keluar. Matamu terus melihat ke sana sini. Biarkan aku mengobatinya sendiri. Kinmu tidak menjawab. Ia mengambil beberapa bahan obat dari karung tauti dan mulai memurnikannya. Ki iblis bukanlah racun, katanya. Masalah sebenarnya adalah benturan antara atribut ki vital dari teknik jalur dewa yang kau latih dengan teknik jalur iblis. Salepmu juga bukan obat khusus untuk mengeluarkan racun. Itu hanya pil roh yang belum disempurnakan hingga tahap terakhir sehingga bentuknya menjadi salep. Sebuah tungku pil terbentuk dari ki vital di telapak tangan Kinmu. Ia mengendalikan api dan air, mencampurkan berbagai bahan obat, lalu menggunakan beberapa metode pemurnian yang rumit. Gerakannya begitu cepat dan terampil hingga Sangwa terpaku melihatnya. Tak lama kemudian, Kinmu membubarkan tungku ki vital itu. Lebih dari 10 pil jatuh ke telapak tangannya. Ia menghancurkan salah satunya dan mengoleskan serbuk obat pada luka Sangwa. Di duniaku, aku adalah master kultus pemujaan surgawi suci. Orang-orang di sana bahkan memanggilku master kultus iblis surgawi. Aku cukup memahami jalur iblis. Iblis lahir dari hati. Seseorang bisa menjadi dewa atau iblis, semuanya bergantung pada hatinya. Karena itu, aku memiliki pengalaman mengobati luka yang disebabkan seni surgawi jalur iblis.
Begitu obat menyentuh luka, Sangwa merasakan hawa dingin menyebar. Ki iblis yang bersemayam di dalam lukanya perlahan ditarik keluar. Rasa sakit berubah menjadi gatal, pertanda luka mulai pulih. Lukaku sembuh secepat ini. Sangwa menatap Kinmu dengan mata terbelalak. Bukankah kau bilang hanya sedikit terkenal di duniamu? Bagaimana mungkin seorang apoteker yang hanya sedikit terkenal bisa membuat obat untuk menghilangkan ki iblis secepat ini? Ia diam-diam menarik kepangnya untuk menutupi dadanya. Kinmu menyerahkan sisa pil kepadanya sambil tersenyum bangga. Aku hanya rendah hati. Sebenarnya, aku sangat terkenal di duniaku. Hanya saja, kau tidak memahami maksud perkataanku sebelumnya. Kebanyakan orang tidak akan bisa mendengarnya. Sangwa semakin bingung. Kalau begitu, kau tidak akan membantuku mengolaskan obat. Kinmu sudah berjalan menuju para praktisi lain yang terluka. Aku hanya memeriksa lukamu tadi. Kau bisa menggunakan obatnya sendiri. Masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Sangwa menarik bajunya dan memperhatikan Kinmu yang sibuk mengobati orang lain. Ia menghela napas dalam hati. Dia benar-benar memperlakukan pasien seperti orang tua mereka sendiri dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Orang ini memang langka. Hanya saja, dia terlalu suka melihat-lihat. Kinmu kemudian merawat para praktisi seni surgawi yang terluka di sekitar altar pengorbanan. Setelah memastikan kondisi mereka stabil, ia menundukkan kepala dan melihat medan perang yang terbentang luas di bawahnya. Tak terhitung banyaknya manusia dan prajurit horde iblis surgawi tergeletak di tanah. Sebagian orang sibuk memindahkan korban yang terluka, sementara yang lain menghabisi iblis yang masih hidup. Api yang ditinggalkan oleh berbagai seni surgawi masih menyala di seluruh medan perang. Api itu membakar kereta perang, mayat, bendera, dan senjata roh yang tertancap miring di tanah. Di kejauhan, pertempuran masih berlangsung. Dunia yang didatangi Kinmu ternyata jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Meskipun ia sudah mengalami banyak medan perang sebelumnya, pemandangan di hadapannya tetap membuat hatinya terguncang. Apakah seni pengobatan tidak mampu menyelamatkan dunia ini? Kinmu menggelengkan kepala. Kemampuannya hanya dapat menyelamatkan sebagian kecil orang. Jika ia ingin mengobati seluruh korban di medan perang ini, ia mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Terlebih lagi, di dunia ini selalu terjadi pertempuran kecil setiap 3 hari dan pertempuran besar setiap 5 hari. Ia tidak mungkin menyelamatkan semua orang. Kinmu mengangkat kepalanya. 2. Matahari di langit perlahan meredup dan berubah menjadi merah. Keduanya tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah telah ditetapkan untuk berada di tempatnya dan hanya meredup pada waktu tertentu. Dewa yang menciptakan dua matahari ini memang memiliki gagasan yang bagus, tetapi pencapaian aljabarnya terlalu rendah. Kinmu segera memalingkan muka, terlalu jelek. Kalau terus kulihat, aku pasti ingin memperbaikinya. Ia kemudian berjalan perlahan mengelilingi altar pengorbanan sambil mengaktifkan Overlord Badisri Alexa Teknik. Embryo roh dan jiwanya bergabung menjadi roh primordial. Roh dan tubuhnya menyatu, menciptakan keadaan yang sempurna antara jasmani dan spiritual. Roh primordialnya berdiri di atas platform roh dan menguasai 6 arah. Matahari dan bulan berada di atas kepalanya. Ki vital bergerak melalui seluruh tubuhnya, sementara rambutnya berkibar perlahan tertiup angin. Dalam pertempuran sebelumnya, Kinmu telah melihat alasan mengapa para praktisi seni surgawi di dunia ini begitu kuat. Pengalaman hidup dan mati di medan perang telah mengubah pikirannya tanpa ia sadari. Sejak bertarung melawan kaisar manusia, leluhur pertama, Kinmu selalu merasa tertekan. Ketika bertarung, ia bahkan tidak mampu menggunakan gerakannya dengan baik dan sempat dimarahi tukang daging. Bukan karena ia takut menyerang. Masalahnya adalah ia merasa setiap gerakan dan setiap seni surgawi yang digunakannya memiliki kesalahan. Bukan pula karena kepercayaan dirinya telah hancur setelah menghadapi kaisar manusia leluhur pertama. Pertarungan itu justru telah mengangkat cakrawalanya ke tingkat yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Setelah berdiri pada ketinggian tersebut dan melihat kembali semua gerakan serta seni surgawi yang pernah ia pelajari, ia tiba-tiba melihat kekurangan di mana-mana.
Cakrawalanya telah cukup tinggi, tetapi fondasinya belum mampu mendukungnya untuk berubah dan memasuki dunia berikutnya. Akibatnya, setiap kali hendak bergerak, ia merasa gerakannya akan runtuh dan dirinya akan mati pada saat berikutnya. Itu karena ia secara tidak sadar memperlakukan setiap lawan seolah-olah mereka adalah kaisar manusia leluhur pertama. Namun medan perang tidak memberinya waktu untuk berpikir. Situasi berubah setiap saat. Ia tidak punya kesempatan untuk memikirkan apakah gerakannya sempurna atau tidak. Ia hanya bisa bergerak, membunuh musuh yang kuat, atau mati. Setelah mengalami semua itu, Qin Mu merasa dirinya telah berdiri di ambang transformasi besar. Jika ia berhasil melewati gerbang tersebut, ia pasti akan melihat langit biru yang baru dan jalan luas yang terbentang di hadapannya. Tubuh Qin Mu mulai memancarkan cahaya. Ki vitalnya bergerak dengan cepat, menghubungkan embrio roh, 5 elemen, dan 6 arah. Matahari, bulan, serta bintang-bintang bersinar di atasnya dan menerangi berbagai harta surgawi di dalam tubuhnya. Tubuhnya berubah seperti manusia yang terbuat dari cahaya, bahkan harta surgawi. Makhluk surgawi di dalam tubuhnya memancarkan cahaya hingga sebuah pintu samar terlihat. Di bawah harta surgawi 6 arah, terdapat pintu gelap dan dalam yang terhubung dengan Yodo. Qin Mu terus berjalan dengan langkah stabil. Di Little Jade Capital, ia telah mengamati harta surgawi milik Dewa Little Jade Capital, Qin Chongming, dalam waktu yang cukup lama. Sejak saat itu, ia terus menyempurnakan harta surgawinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang ditemukan. Tiba-tiba ruar Ki vital di tubuh Qin Mu bergetar dan mengeluarkan suara seperti rongan naga. Ki naga berputar mengelilingi tubuhnya, masuk dan keluar dari tubuhnya untuk terus menempa jasmaninya. Kemudian, dengan kedua tangannya sebagai pisau, Qin Mu menyerang sambil berjalan, mengitari altar pengorbanan. Angin semakin kencang, cahaya pisau turun seperti hujan. Pertempuran tengah malam di kota-kota Stormy. Matahari terbit dari permukaan laut dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Matahari di laut timur, gelombang 1000 lapisan. Pisau emas yang dihiasi giok putih menembus malam. Cahayanya menerobos jendela dan menyinari 8 penjuru. Manusia 50 tahun belum ada yang membawa pisau. Sendirian menjelajah 8 hutan belantara. Dari krisis lahir harapan. Dan seluruh perjalanan manusia tidak lebih dari asap yang perlahan menghilang. Di medan perang yang luas dan dipenuhi darah, keterampilan pisau tukang daging tiba-tiba terasa begitu hidup. Setiap gerakan seolah mencerminkan penderitaan dan kehancuran dunia. Keterampilan pisau Qin Mu semakin cepat. Kemudian, cahaya pisau itu menghilang. Angin, hujan, matahari, dan LED semuanya lenyap. Qin Mu menyatukan 2 jarinya seperti pedang. Ki vitalnya bergetar dan membentuk benang-benang pedang yang tipis. Ia menjentikan jarinya. Gerakan pedangnya lembut, tetapi kemudian kecepatannya meningkat dengan drastis. Dalam sekejap, pedang panjang muncul di tangannya dan menari di atas altar pengorbanan seperti naga banjir. Berwarna perak, Qin Mu terus berjalan, mengitari altar. Cahaya pedang menyapu udara semakin cepat dan semakin ganas. Musibah kaisar tertinggi telah memberinya pemahaman baru. Tanpa sadar, semua emosi yang selama ini tertahan akhirnya ia lepaskan melalui keterampilan pedangnya dan aliran ki vitalnya. Ia akhirnya memahami bentuk ketiga dari gambar pedang. Bencana kaisar tertinggi. Namun ketika bencana mencapai titik paling dahsyat, Qin Mu tiba-tiba memubarkan seluruh cahaya pedangnya. 2 jarinya dengan lembut menyentuh pusat alisnya. Sentuhan itu bukan sekadar mengenai bagian fisik tubuhnya. Jarinya menyentuh pusat alis embrio rohnya. Seluruh kekuatan rohnya dan ki pedang telah terkumpul pada kedua jarinya. Pada saat itu, Qin Mu akhirnya memahami makna sebenarnya dari sebuah bencana. Bencana adalah perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Di tengah neraka, manusia tetap mencari secercah harapan. Pahlawan seperti tukang daging menggunakan pisaunya untuk membuka jalan bagi rakyat. Kaisar manusia seperti kepala desa menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesulitan dan kerja keras demi orang lain. Dan di balik setiap pahlawan, selalu ada perjuangan orang-orang yang mendukung mereka.
Itulah dunia tempat manusia setiap hari harus menguburkan mereka yang gugur. Kinmu mengangkat kedua jarinya. Kemudian ia menusukkannya ke depan. Swui! Cahaya pedang seperti pelangi membentang sejauh 10 li. Di langit, salah satu dari dua matahari telah sepenuhnya meredup. Dalam kegelapan, hanya cahaya pedang Kinmu yang masih bersinar. Kinmu berdiri di atas altar pengorbanan dan terdiam. Gerakan terakhir itu tidak lagi sama dengan gambar pedang milik kepala desa. Untuk pertama kalinya, pemuda itu menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia akhirnya memiliki jalan miliknya sendiri.